Halo, perkenalkan nama aku Nabila, instruktur dari Algoritma. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing gimana caranya R bisa membantu kamu dalam memvisualisasikan data dengan lebih menarik. Kita sudah terbiasa menggunakan plot statis untuk menceritakan data. Namun seringkali plot statis belum dimaksimalkan dan masih bisa dibuat lebih menarik. Contohnya dengan membuat plot yang interaktif. Nah, umumnya, ketika kita menggunakan spreadsheet untuk membuat plot yang statis, contoh, saya ingin membuat plot scatter plot yang menceritakan hubungan antara ecological footprint suatu negara dengan Human Development Index atau indeks perkembangannya. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita bisa blok untuk kolom tersebut. Oke, nah di sini kita punya data Human Development Index dan Ecological Footprint dari macam-macam negara. Kemudian kita lakukan pembuatan scatter plotnya. Oke, dari sini misal kita mau mempercantik plotnya, kemudian kita bisa tambahkan title-nya. Oke, dan kita sudah selesai membuat plotnya. Kita dari plot ini bisa tahu bahwa, ternyata semakin tinggi Human Development Index dari suatu negara, umumnya ecological footprint-nya juga semakin meningkat. Namun, kita hanya bisa mendapatkan informasi seperti itu. Misalnya, saya ingin tahu sebenarnya siapa sih negara yang berada di titik paling tinggi ini. Kemudian, siapa juga yang berada di kisaran yang lebih rendah ya. Nah, untuk itu, kita bisa menampilkan informasinya dengan lebih ringkas dan cantik, tapi cukup informatif menggunakan plot interaktif. Oke, kita sudah selesai membuat plot statis menggunakan spreadsheet. Sekarang bagaimana ya kita membuat plot interaktif menggunakan R? Caranya cukup mudah. Pertama, kita harus panggil dulu library atau package yang kita butuhkan untuk pembuatan plot di R. Di sini ada ggplot, package khusus untuk membuat grafik di R, kemudian plotly, package khusus untuk pembuatan grafik yang interaktif di R. Oke, setelah itu kita bisa panggil data kita. Oke, di sini kita bisa masukkan file path-nya. Di sini datanya berbentuk CSV. Kemudian kita bisa coba cek isi dari data kita. Di sini kita tahu bahwa data kita sudah punya kolom country atau negara, dan tiap negara mempunyai data populasi, GDP, Human Development Index, footprint, dan statusnya ya, status. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat plot interaktif yang menggambarkan hubungan antara ecological footprint dan Human Development Index. Kita tinggal panggil fungsi namanya ggplot. Ini dari package ggplot2. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan data. Kemudian datanya kita bisa masukkan footprint, objek kita yang ini. Kemudian kita bisa masukkan aesthetic, X dan Y-nya. Oke, X adalah sumbu aksis X-nya. Kita ingin menggunakan kolom apa? Di sini kita ingin menggunakan Human Development Index. Kita tinggal pakai saja Human HDI ya, kita menyesuaikan nama kolomnya. Kemudian Y-nya adalah footprint. Oke.
Oke, kita masih memiliki kanvas kosong. Sekarang, misal kita ingin membuat suatu scatter plot, maka kita tinggal panggil fungsi geom point untuk membuat poin-poin ya, atau membuat scatter plot. Kalau kita running, maka akan langsung terbuat plot statis kita ya. Nah, sekarang misal saya ingin percantik lagi, kita perapih, kita ingin tambahkan label, labs. Saya ingin tambahkan title, ecological footprint versus human development index. Kita bisa masukkan juga untuk title di Y maupun X aksisnya. X-nya adalah human development index dan Y-nya adalah ecological footprint. Oke. Nah, misal kita ingin mempercantik plotnya dengan pemberian warna pada poin-poinnya. Kita juga bisa mengaturnya lewat sini. Kita tambahkan call untuk color. Kita ingin warnai dengan red misalnya. Kemudian kita juga ingin mengubah ukuran titik-titiknya, ukuran poinnya menjadi lebih besar. Kita bisa masukkan size, misal lebih besar dari 1, seperti ini. Akan langsung berubah. Kemudian saya ingin tampilannya agar lebih minimalis tapi sudah rapih, kita bisa tambahkan langsung tema minimal. Ini adalah tema bawaan dari package ggplot yang ada di R. Nah, kita sudah berhasil membuat plot yang menyerupai plot statis yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dan di sini kita tinggal kurang membuatnya jadi interaktif. Ternyata cara pembuatannya sangat mudah. Ini tinggal kita simpan saja ke dalam suatu objek, misal plot. Oke. Kemudian dari plot itu kita tinggal masukkan fungsi ggplotly dari package plotly. Ini kita masukkan plotnya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Sebuah plot yang sudah interaktif, ketika kita hover kepada titik di salah satu plot itu, sudah ada informasi yang keluar. Di sini kita bisa tahu di titik tersebut berapa sih ecological footprint-nya dan berapa sih human development index-nya. Nah, cuman kita mau tahu nih, negara apa sih ini? Ya, kita juga bisa memodifikasi informasi yang ditampilkan di plot ini. Caranya dengan menggunakan tooltip. Untuk pembuatan tooltip atau pengaturan informasi yang ditampilkan di plot interaktif, kita bisa tambahkan tooltip di bagian sini. Nah, tapi tooltip ini harus diisi ya dengan sesuatu. Nah, kita mempersiapkannya dulu di bagian ggplot. Di sini bisa kita tambahkan aesthetic berupa teks misalnya. Kemudian kita ada package tambahan, namanya adalah glue. Di glue ini ada fungsi bernama group untuk menggabungkan beberapa kata-kata. Misalnya saya ingin menggabungkan informasi country, kemudian kita ingin memasukkan informasi negara yang ada pada plot. Sini kita bisa masukkan country sesuai nama kolomnya. Kemudian saya ingin masukkan footprint-nya. Kemudian kita memasukkan informasi ecological footprint-nya. Di sini misal saya tulis kemudian terakhir kita ingin memasukkan informasi Human Development Index-nya. Oke. Kita buat lagi. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan tooltip
berupa teks. Tooltip berupa teks yang sudah kita tambahkan di sini. Oke, sekarang kita sudah tahu negara-negara apa saja sih yang diplotkan pada plot ini, berapa Human Development Index-nya, berapa footprint-nya, dan plot interaktif ini semoga bisa menampilkan informasi yang lebih lengkap, namun tetap disajikan dengan ringkas dan menarik. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa!